Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, khususnya jamaah subuh Masjid Agung Jamek Kota Malang dan umumnya segenap umat Islam di mana saja berada yang pagi hari ini mendengarkan suara Masjid Jamek. Marilah kita bersama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan tetap iman, diberikan tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan kita akan diberikan nanti akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita lanjutkan materi pengajian kita. Dalam beberapa pengajian yang lalu telah kita bicarakan tentang Islam dan kewajiban umat Islam terhadap agama Islam, ya. Islam itu sebagai satu undang-undang, wad'un ilahiyun sa'ikun lidawil uqulis salimati lima'ashihim fi dunyahum wa ukhrahum. Islam adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah buat manusia agar dijadikan sebagai landasan hidup untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian peraturan pelaksanaan daripada Islam ini disebut dengan syariatul Islam. Jadi disebut dengan syariahnya. Apa syariah itu? Menurut Profesor Dr. Mahmud Saltut di dalam kitab Al-Islam Aqidah wa Syariah, beliau menerangkan asy-syari'atu hiya nudhumul lati syara'ahallahu biha aw syara'a usulaha liya'khudal insanu biha nafsahu fi alaqatihi bi rabbih wa alaqatihi bi akhihil muslim wa alaqatihi bi akhihil insan wa alaqatihi bil kauni wa alaqatihi bil hayati, ya. Syariat yaitu peraturan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia menggunakannya. Pertama,
dalam hubungan dengan Allah, ya. Alaqatihi bi rabbih. Yang kedua, syariat Islam itu mengatur hubungan antara sesama muslim. Yang ketiga, mengatur hubungan antara sesama manusia. Yang keempat, mengatur hubungan antara manusia dengan alam semesta. Dan yang kelima, mengatur hubungan antara manusia dengan kehidupan. Nah, jadi Islam itu undang-undang pokoknya, syariat Islam itu adalah peraturan pelaksanaannya. Ya. Nanti dirinci lagi, ada yang disebut dengan ilmu fikih. Ya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama, syariat Islam itu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Apa hubungan antara manusia dengan Allah ini? Satu, salat, ya. Salat ini kan ibadah hubungan antara manusia dengan Allah, ya. Yang kedua, puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan itu adalah ibadah hubungan antara manusia dengan Allah. Yang ketiga, ibadah haji, ya. Ini yang pokok, yang wajib gitu. Adapun yang sunnah-sunnah, ya ada sholat sunnah, ada namanya disebut dengan puasa sunnah, zikir dan sebagainya. Ini semuanya adalah alaqatul insan birabbi. Jadi kalau kita sholat berarti kita ini berhubungan dengan Allah. Ini diatur gitu, diatur oleh syariat Islam, ya. Nah, sudah barang tentu syariat Islam ini mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Ini sumber hukumnya yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat adalah Qiyas. Nah, jadi peraturan secara rincinya ini adalah diatur di dalam fikih, ya. Yang kedua, syariat Islam itu mengatur hubungan antara sesama muslim, ya. Jadi di dalam Islam ini hubungan antara sesama orang Islam itu diatur secara tersendiri. Bagaimana seorang Islam itu seharusnya berbuat terhadap sesama muslim. Apa kewajiban orang Islam terhadap sesama orang Islam? Apa yang seharusnya dilakukan, harus terjadi antara orang Islam dengan orang Islam? Ini diatur di dalam syariatnya. Misalnya seperti pernikahan, ya. Pernikahan ini harus terjadi antara orang Islam dengan orang Islam, ya. Jadi tidak boleh perkawinan itu antara orang Islam dengan non-Islam, gitu ya. Kalau non-Islam itu adalah yang disebut dengan kafir kitabi, ya. Nah, ini kan namanya mengatur hubungan antara orang Islam dengan orang Islam. Kalau misalnya lagi ada orang Islam memberi salam, maka kita diwajibkan untuk menjawab salam. Ini kan hubungan antara orang Islam dengan orang Islam, ya. Itu.
Kemudian yang ketiga, syariat Islam itu mengatur hubungan antara sesama manusia, ya, secara manusia dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana seharusnya kita ini hidup di dalam masyarakat? Ini kan yang namanya masyarakat itu kan terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Bagaimana Islam mengatur di dalam masalah pergaulan masyarakat ini? Nah, misalnya saja sekarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, al-jiranu salasatun, ya. Dan sekarang seperti tetangga, ya. Tetangga ini kata Nabi ada 3 macam. Al-jarul ladzi lahu salasatu hukukin, ada 3. Ada tetangga yang punyai 3 hak. Wal jarul ladzi lahu haqqani, ada tetangga yang punya 2 hak. Wal jarul ladzi lahu haqqun wahid, ada tetangga yang hanya punya 1 hak. Nah, yang namanya tetangga yang punya 3 hak, kalau kita punya tetangga agamanya Islam, dia masih ada hubungan saudara dengan kita. Ini tetangga punya 3 hak. Pertama, sebagai sesama muslim. Yang kedua, sebagai kerabat, sanak, saudara. Yang ketiga, sebagai tetangga. Kita harus menghormati atas dasar 3. Ada tetangga yang punya 2 hak. Kita punya tetangga agamanya Islam, bukan famili, bukan sanak, bukan saudara. Kita wajib menghormati atas dasar 2, sebagai sama muslim, sebagai tetangga. Yang ketiga, tetangga yang mempunyai 1 hak. Kita punya tetangga agamanya non muslim, bukan sanak, bukan famili, bukan saudara. Kita wajib menghormati dia sebagai tetangga. Ini prinsip Islam di dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Ya. Jadi sekarang bagaimana kewajiban kita terhadap tetangga ini? Ini pertama, kita harus tolong menolong, bantu membantu, ya. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Yang kedua, saling hormat menghormati. Dalam masalah tolong menolong, bantu membantu, ini banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi mengatakan, ma'amana bi man bata syab'ana wajaruhu ja'iun ila jambihi wahwa ya'lam. Bukan dikatakan orang yang beriman kepadaku manakala dia hidup di tengah-tengah masyarakat, perutnya kenyang, ya, serta kecukupan, tetapi ada tetangganya yang kelaparan. Dia tahu dan dia tidak mau peduli. Nah, di sini ini kalau ada orang hidup di masyarakat, dia serba kecukupan, tapi ada tetangganya yang kekurangan. Dia tahu tapi dia tidak mau peduli. Ini kata Nabi tidak termasuk orang yang iman padaku. Nah, tetangga yang dimaksud di sini siapa? Ya, tetangga tadi itu, baik muslim maupun non muslim. Nah, ini
ini adalah ada syariatnya sendiri yang mengatur bagaimana seharusnya kita ini terhadap sesama manusia di dalam kehidupan sosialnya. Kita punya tamu, kita wajib menghormati ya. Jadi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu ya. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakanlah tamu ya. Nah, tamu di sini ya semua orang yang jadi tamu ya, baik muslim maupun non muslim, dari suku apa saja kita wajib menghormati. Jangan dibeda-bedakan kan gitu ya. Ini mengatur hubungan antara sesama manusia ya. Khusus masalah tamu ini saja banyak beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bagaimana seharusnya orang Islam ini di dalam menghormati tamu ya. Ini fi alaqatihi bi akhil insan. Kemudian yang keempat, wa alaqatihi bil kauni. Syariat Islam mengatur hubungan antara manusia dengan alam ya. Bagaimana seharusnya kita ini berhubungan dengan alam semesta. Alam semesta ini kan diciptakan oleh Allah untuk manusia ya. Kita wajib menjaga alam ini. Bagaimana alam ini bisa berlangsung baik, bermanfaat untuk manusia. Allah memberikan alam dunia, bumi seisinya dan sebagainya kan untuk manusia. Manusia oleh Allah diberi akal pikiran. Maka alam ini manfaatkan. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menunjukkan bahwa di dalam perut bumi itu ada sumber-sumber mineral ya. Di dalam perut bumi itu ada sumber minyak, ada sumber batu bara, ada sumber tambang emas, tambang perak dan sebagainya. Itu ditunjukkan oleh Allah. Nah, kita berhubungan dengan alam ini maksudnya apa? Akal pikiran ini supaya bisa berpikir gitu ya. Dan tentu dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi berpikir untuk menjadikan alam ini manfaat buat manusia itu adalah termasuk salah satu syariat Islam ya. Nah, karena itu maka umat Islam ini juga wajib ya, artinya mempelajari ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu duniawi. Bagaimana akan tahu kalau di dalam perut bumi ini ada sumber minyak kalau dia tidak punya ilmu pengetahuan teknologi tentang masalah ini ya toh. Jadi sebetulnya syariat Islam itu mengajak kita ini untuk menjadi orang-orang yang maju, berpikir bagaimana untuk memanfaatkan alam ini untuk dimanfaatkan kepentingan manusia yang sebanyak-banyaknya ya. Sekarang kalau terjadi di mana-mana kok ada ulat bulu ya, kok ada ulat bulu. Kalau saya perhatikan di media massa, di TV maupun di surat-surat kabar, sekarang ini masih belum ditemukan apa penyebabnya ya. Apa penyebabnya? Ada yang mengatakan ini adalah karena faktor alam. Jadi sekarang ini kan
musim kita ini tidak normal, sudah 2 tahun hujan tok. Ini yang menimbulkan macam-macam analisa. Itu baru analisa, ya. Tapi di sisi yang lain ada orang yang senang mengumpulkan ulat bulu ini, diambil kemudian dikeringkan, malah kemudian dijual kemana-mana. Buat apa? Buat makanan burung. Ya. Jadi sebenarnya ini kalau ditinjau dari segi ilmu pengetahuan masih belum bisa secara konkret begitu. Kenapa kok terjadi di mana-mana ada ulat bulu? Pertama ada di Probolinggo, kemudian merantak lagi ke Lumajang, ke Situbondo, ke Jombang, ya. Maka Malang sekarang sudah mulai terjangkit ini. Malah di internet pernah diterangkan itu di Thailand. Nah, di Thailand itu bukan ulat bulu, tapi di mana-mana ada kodok. Loh ya, Pak. Ini apa karena problem alam ya? Di Thailand itu di mana-mana banyak kodok, Pak. Ya. Sehingga orang kesulitan. Kodok masuk-masuk ke rumah, bukan hanya di sawah, di kebun-kebun ya. Tapi masuk-masuk ke rumah, di mana-mana ada kodok. Ya. Sama saja dengan tikus itu, Pak ya. Tikus itu kan termasuk hama ya. Itu merusak merusak tanaman. Semua apa saja yang ditanam orang dimakan. Diusahakan bagaimana supaya hilang, tidak bisa. Ya, tetap saja. Tapi kalau sudah waktunya hilang, ya hilang. Kemana itu lapin ya? Ini juga manusia belum tahu untuk memikirkan. Ya. Jadi kemudian lagi seperti di Pakistan itu pernah terjadi hujan, tapi hujan darah. Loh, dari mana darah ini hujan? Ada satu daerah hujan darah sehari muput mulai pagi sampai sore. Namanya hujan darah ya. Jadi kita diberi akal oleh Allah. Allah menyediakan alam itu, akal ini supaya berpikir untuk mengatasi ya, untuk memikirkan alam ini dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan kemaslahatan manusia. Nah. Kemudian yang kelima, syariat Islam itu mengatur tentang masalah penghidupan ya. Orang hidup ini kan namanya hidup mesti butuh kekuatan hidup. Kekuatan hidup itu apa? Ya harta benda ini kan begitu ya. Sebab manusia itu pasti membutuhkan, ada yang namanya kebutuhan primer, ada yang namanya kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan primer sandang, pangan, papan. Ya, kemudian yang sekunder ya banyak sekali ya televisi, ya telepon, ya HP, ya mobil. Itu kan kebutuhan bersifat sekunder. Nah, untuk memperoleh ini semua sudah barang tentu orang itu harus bekerja. Nah, bekerja inilah diatur oleh syariat Islam. Bagaimana cara bekerja yang baik? Boleh bekerja, pertanian boleh, perkebunan boleh, perdagangan boleh, industri boleh, ya toh? Kemudian orang yang menjual jasa juga boleh. Semua diatur, ada rambu-rambunya. Pertanian silakan bertani apa saja sepanjang tidak bertani hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti bertani ganja gitu ya, bertani opium, bertani candu kan ya.
Jadi perdagangan silakan boleh, tapi perdagangan apa gitu ya. Pertama kita lihat apa yang diperdagangkan. Yang kedua harus kita lihat bagaimana cara perdagangan. Jadi perdagangan itu kan Allah mengatakan wa halallahul bai'a. Allah menghalalkan perdagangan. Tapi perdagangan ini diatur lagi di dalam syariat. Jangan memperdagangkan barang-barang yang haram, gitu ya. Jangan memperdagangkan barang-barang yang dilarang penggunaannya oleh Allah. Kalau sekarang perdagangan itu barang-barang yang halal, sekarang dilihat bagaimana sistem perdagangannya. Ini diatur juga. Wa harrama riba, jangan sampai ada unsur-unsur riba. Nah, ini jadi syariat Islam. Kan itulah maka rinciannya. Jadi rincian di dalam kitab fikih itu bahwa ada 4 bidang ya, ada 4 bidang di dalam syariat ini. Satu yang disebut dengan rubu'ul ibadat ya, 1/4 daripada syariat ini mengatur masalah-masalah ibadah. Peraturan secara rincinya diatur di dalam fikih. Jadi sholat ya, itu apa yang namanya rangkaian sholat ini apa? Ya wudhu, ya mandi, ya tayamum, ya air, semua ini rubu'ul ibadat. Sholat, puasa, zakat, haji ya. Yang kedua adalah rubu'ul muamalat ya, 1/4 daripada peraturan Islam, fikih Islam itu mengatur masalah kerja ya. Dalam kerja itu diatur ya, karena itu ada apa sistem namanya ar-rohnu, ada namanya as-salam, ada namanya mudharabah. Ini kan diatur ya, supaya apa? Supaya di dalam muamalat perdagangan, di dalam memperoleh rezeki ini rezeki yang halal. Karena apa? Antara muamalat dengan ibadat itu tidak bisa dipisahkan ya. Seorang itu salatnya diterima oleh Allah manakala penghasilannya adalah penghasilan yang baik. Apa penghasilan yang baik itu? Penghasilan yang sesuai dengan syariat Islam ya. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam kitab Sulam itu ya, wa min suruti qabulis sholati ayyakuna biha wajhallah wa ayyakuna ta'amuhu wa syarabuhu halalun wa ayyakuna libasuhu halalun. Jadi di antara untuk supaya ibadah diterima itu satu adalah harus karena Allah. Yang kedua, makanannya halal, minumannya halal, pakaian yang dipakai salat itu halal. Loh, untuk mendapatkan makanan halal, minuman halal, pakaian halal, ini dilihat cara kerjanya. Ya, ada orang sholatnya tekun, jamaah terus, tapi perdagangannya sering ngapusi orang lah misalnya ya. Nah, ini tidak mungkin akan bisa menjadi salat itu. Karena itu diatur di dalam masalah muamalah ya. Kemudian yang ketiga adalah rubu'ul munakahat ya, tentang masalah pernikahan. Karena pernikahan itu harus gitu ya. Jadi dengan pernikahan itu akan timbul
yang namanya keluarga, ya toh. Dari keluarga ini timbul yang namanya masyarakat. Nah, jadi pernikahan ini diatur begitu rupa sampai mendetail untuk mewujudkan generasi yang baik. Kalau generasi baik, masyarakat akan menjadi baik. Dari masyarakat yang baik akan menjadi negara itu baik. Ini diatur secara lengkap, rubu'ul munakah. Kemudian yang keempat, rubu'ul jinayat. Syariat mengatur masalah-masalah kriminal, ya, masalah kriminal, masalah-masalah pidana. Bagaimana kalau orang itu mencuri, ya loh, nah, itu potong tangan. Kalau sudah yang dicuri itu sampai pada batas yang telah ditentukan. Bagaimana seorang membunuh, bagaimana seorang itu merampok, gitu ya. Ini kan bagaimana orang yang bunuh diri dengan meledakkan bom. Nah, ini diatur, ada namanya rubu'ul jinayah, ya. Nah, jadi dalam selengkap tujuan secara keseluruhannya itu apa? Untuk mewujudkan kesejahteraan, ketenangan dan ketentraman masyarakat. Itu yang disebutkan bahwa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, untuk mewujudkan ketenangan, ketentraman, ya, kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian para bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya, ya. Kalau yang saya sampaikan ini benar adalah dari Allah, kalau ada salah dan kelirunya adalah dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.